Selamat pagi Sobat M92 News. Konsentrasi politik menuju 2024 kian memanas. Ada beberapa partai politik yang tidak dapat mengikuti pemilu pada tahun 2024 mendatang. Saat ini menyuarakan haknya di PT UN DKI Jakarta. Saat ini Partai Republik mengadakan sidang di PT UN dengan agenda pemeriksaan saksi dari 6 DPD di seluruh Pulau Jawa. Mari kita saksikan liputannya hari ini. Ya, saat ini kita sudah berada di ruang sidang KPK dan di belakang saya kita melihat bahwa akan dimulai sidang pemeriksaan saksi dari Partai Republik melawan KPU karena tidak diikutsertakannya mereka di pemilu 2024 ini. Ikuti kegiatan silakan. Terima kasih, selamat siang menjelang sore. Alhamdulillah hari ini kita dari Partai Republik melakukan suatu upaya hukum terhadap pemilu yaitu Partai Republik, di mana Partai Republik tersebut dinyatakan dalam keputusan KPU nomor 518 itu tidak termasuk di dalamnya. Maka dalam hal ini kami merasa keberatan, kami merasa dirugikan karena Partai Republik adalah partai yang besar dan partai yang seharusnya masuk terhadap peserta pemilu tahun 2024. Oleh karena tidak dimasukkan oleh KPU, maka kami mengajukan gugatan dalam persidangan ini melalui Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta. Alhamdulillah hari ini adalah proses dari banyaknya bukti-bukti yang sudah kami lakukan, berikut juga dengan saksi-saksinya sampai hari ini. Ya, harapannya Partai Republik adalah satu, ingin masuk kepada peserta pemilu tahun 2024, yaitu sebagai peserta. Dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ini yang akan dijadikan suatu acuan bahwa kita adalah layak untuk bisa masuk ke dalamnya. Kenapa? Karena partai ini bukan partai kecil, partai besar sebenarnya. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin dan kami sudah berupaya dengan kondisi apapun. Jadi kami tetap semangat untuk memperjuangkan hak kami demi tercapainya suatu keadilan, demi tercapainya suatu sistem hukum atau yang dikatakan bahwa secara hukum kita masuk layak dalam suatu perhitungan tersebut. Jadi kami minta keadilan terhadap putusan pengadilan ini. Ya. Seperti itu. Ya. Sebenarnya masalahnya jadi gini Pak, kan ketika Partai Republik ini mengajukan gugatan, pasti kan ada masalah. Ya. Sebenarnya masalahnya ada apa? Ya, permasalahannya ini banyak sekali data-data kita melalui sistem informasi partai politik atau yang disingkat dengan SIPOL ini banyak sekali yang menurut kami adalah tidak adanya suatu kemudahan, artinya sulit. Banyak hal-hal yang data kami seperti data pengurus, data anggota yang harusnya ada memenuhi syarat, ada juga dikatakan dalam SIPOL tidak memenuhi syarat. Ini jadikan suatu permasalahan. Ini permasalahan yang sangat besar terhadap gugatan ini. Nah, di dalam permin verifikasi administrasi pemilu dalam hal ini KPU adalah banyaknya TMS ya, yang anggota kita dan pengurus kita itu di TMS-kan. TMS ini adalah tidak memenuhi syarat. Nah, ini yang membuat kami kenapa bisa terjadi seperti ini? Di mana letaknya? Di mana kesalahan kita? Sementara kesalahan kita tidak pernah di cross check sejauh mana
seharusnya sistem informasi partai politik atau sipol ini seharusnya meng-cross check kesalahannya ada di mana. Nah ini yang membuat kita mengalami kesulitan karena tidak ada cross check dari sipol itu sendiri. Sepanjang perjalanan sidang ini, menurut Bapak bagaimana? Ya kalau dari perjalanan persidangan ini yang kami harapkan, kami adalah berupaya untuk membuktikan bahwa kami adalah layak sebagai partai politik yang ikut serta dalam pemilu tahun 2024. Maka kami perjuangkan dari data-data semua kami kumpulkan, dari data-data semuanya kami valid dan sesuai dengan fakta. Dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi yang kami hari ini kita hadirkan untuk membuktikan bahwa kami adalah layak untuk sebagai peserta pemilu tahun 2024. Itu keinginan kita. Ya, maka dengan hadirnya saksi-saksi kita, bukti-bukti kita dalam persidangan TUN ini, ya kami harapkan adalah merupakan suatu fakta hukum. Itu yang akan menjadikan suatu acuan kita. Kami mencari keadilan. Dari mana letaknya? Dan disinilah kami meminta kepada TUN untuk mengabulkan gugatan kita, membatalkan putusan KPU 518 dan membuat putusan baru, mengikut sertakan Partai Republik ikut peserta dalam pemilu tahun 2024. Pak, sebenarnya Pak, anak Bapak kan di verifikasi KPU kemarin kan ada beberapa partai yang tidak lolos verifikasi, terlain Partai Republik, ya kan ada beberapa partai. Nah, ketika misalkan putusan nomor 518 yang tadi Bapak sampaikan dicabut, apakah ada kemungkinan bagi partai lain juga ikut dikhususkan? Nah, artinya gini, kami mengacu kepada putusan pengadilan, apakah bisa atau tidak, kami tidak bisa menyimpulkan. Karena apa? Putusan untuk mencabut keputusan 518 ini adalah kewenangan dari atas dasar dari putusan pengadilan. Nah, apakah nanti mau diikut sertakan atau tidak itu bukan kewenangan kita. Dan harapannya kami sebagai partai besar, partai politik, Partai Republik ini, ya kami harapkan ya hanya kami yang masuk, kami memperjuangkan. Nah, ini harapannya. Kenapa yang nggak memperjuangkan kok ikut-ikutan? Kenapa yang berjuang tidak? Kan seperti itu. Kalaupun semuanya dinyatakan bisa ikut, itu faktor keberuntungan. Nah, kami tidak mau mengikut faktor keberuntungan, kami harus beruntung. Kami hari ini hadir memperjuangkan hak kami. Gitu. Ya, terima kasih Pak. Ya. Ya, Bapak di sini ada sebagai saksi Pak ya? Iya betul. Tadi memang intinya bahwa di Jakarta Timur itu sudah MS karena masuk lebih dari 2000. Nah, tapi intinya di persidangan ini suruh memantapkan supaya MS-nya Jakarta Timur itu bisa di MS-kan secara skala nasional. Karena memang data yang dimasukkan di Sipol dari Jakarta Timur itu tidak jauh beda dengan Jakarta lain. Nah, terutama sekali memang Kepulauan Seribu ya. Kepulauan Seribu itu masukkan data sampai 251, tapi yang dimasukkan hanya 20, yang MS itu hanya sekitar 25. Jadi masih kurang 7 lagi. Nah, ini kan sangat disayangkan karena terutama sekali Jakarta, kalau seandainya dari Jakarta Pusat ataupun Kepulauan Seribu itu salah satunya masuk, maka Jakarta itu akan dinyatakan MS. Karena perbandingannya 5:6 gitu. Nah, sayangnya ada 2 DPD yang tidak masuk, yaitu tadi Jakarta Pusat dan Jakarta Kepulauan Seribu. Nah, yang kita lihat menarik Pak di MS dan TMS ya, yang tidak memenuhi syarat dan memenuhi syarat ya Pak. Yang dipermasalahkan jadi kan tadi kan di dalam ini kan sistem dari KPU-nya ya Pak. Ya. Ada kesalahan. Itu bisa dijelaskan Pak? Kalau untuk sistem di KPU itu memang kita bingung ya, kadang-kadang standarnya itu kelihatannya bukan sistem kayak kita bikin email gitu ya, kan ada penolakan gitu. Jadi kalau masukkan ganda kayak gitu itu masih tetap masuk aja, sementara untuk menghapus kan susah ya. Nah, ini kadang kita masukkan cuman nik saja itu hasilnya MS, tapi yang masukkan udah KTP penuh kadang malah TMS. Jadi kita agak bingung standar dari KPU itu yang meng-MS-kan atau men-TMS-kan itu apa, itu agak bingung gitu. Nah, di situ yang kendala-kendala dari teman-teman untuk banyak yang MS tapi di TMS kan, misalnya dari KTP yang
alasannya buram. Padahal di situ jelas banget KTP kita baca langsung bisa, tapi kok malah di TMS kan. Sementara KTP yang menurut kita agak buram malah MS. Nah ini dia yang standarisasi untuk tentang MS ataupun TMS itu di KPU itu sistem atau mungkin manual kita belum jelas yang tentang itu. Berarti sistem ataupun bukan gitu ya, sistem lagi, sistem yang dibuat dari maupun elektronik maupun manual masih rancu gitu. Iya, menurut kami itu masih rancu, makanya kita adakan gugatan ini dalam rangka untuk itu gitu. Nah harapannya memang kalau dengan sistem yang ada kita itu memasukkan di sipol itu menurut perhitungan kami masuk kita itu MS. Sepanjang persidangan tadi. Oh kebetulan memang saya dari Jakarta Timur yang MS ya, jadi tidak banyak yang disampaikan karena saya cuma membacakan dan Jakarta Timur masuk 2000 lebih, sementara yang dibutuhkan kan hanya 1000, sehingga kita nggak masalah. Bahkan koordinasi dengan KPU di Jakarta Timur pun kami udah dijadwalkan, karena kita ketemu di tanggal 18 November, kita dijadwalkan tanggal 21 November itu di hari Senin itu udah melakukan verifikasi faktual. Ya, kita udah ada jamnya, jam berapa, kita yang akan dikunjungin mana aja, dengan tenaga dia diverifikasi itu 5 orang, dibantu dengan komisionernya Pak Suhanda. Nah, tapi melihat hasil dari seluruh DKI atau mungkin nasional ya, itu kita nggak masuk ya, itu tidak akan dijalankan gitu. Selamat siang Bapak, boleh perkenalkan diri Pak? Selamat siang, saya Satyono, Ketua DPD Kepulauan Seribu. Ya. Boleh dijelaskan Pak, Bapak di sini harus sebagai saksi Pak ya? Saksi apa? Saksi kaitan dengan tidak berhasilnya Kepulauan Seribu tidak masuk dalam periode pemilu 2024. Artinya karena TMS sehingga tidak bisa mengikuti pemilu 2024. Maka melalui petun ini kita dijadikan saksi untuk bagaimana menyampaikan kaitan dengan keberadaan Kepulauan Seribu. Jadi seharusnya Kepulauan Seribu itu MS, karena ini faktor tadi ya, dari sipolnya yang kurang dan juga human error ya, kalau menurut saya gitu. Sehingga yang seharusnya MS menjadi TMS, karena dari kekuatan Pulau Seribu yang diajukan sipol 251, yang MS hanya 23, sedangkan peraturannya 30 kurang 7. TMS di situ 228. Artinya ada beberapa KTP yang kurang, padahal harusnya MS. Bahkan kami tadi hadirkan bukti satu dari Kepulauan Seribu, KTP-nya jelas, orangnya jelas. Nah, ini yang di TMS kan, harusnya MS. Ya, karena memang ini penting. Tadi kami sampaikan bahwa kami hadirkan untuk warga Kepulauan Seribu 1 orang, bahkan bisa lebih karena memang faktor cuaca tadi tidak bisa dihadirkan. Jadi 1 orang yang kami hadirkan, bukti nyata bahwa di situ dikatakan TMS. Menurut Bapak Pak ya, sebagai Ketua DPD Kepulauan Seribu, kan Bapak kan waktu itu mengirimkan data anggota ya ke sipol ya kan Pak ya, Yeah. ke sipol. Ternyata nih MS dan TMS-nya itu tuh rancu gitu Pak. Nah itu bagaimana pendapat Bapak? Nah itu, jadi tadi kami sampaikan bahwa sistem ini menurut saya kurang, ya tadi human error ya, sehingga data-data ya tadi yang harusnya MS menjadi TMS. Itu di mana? Di KPU apa di Kepulauan Seribunya yang? Di Kepulauan Seribu khususnya, karena kami dari Kepulauan Seribu. Nggak maksud di KPU. Human errornya di mana? Di KPU pusat. Di KPUD memang ada jawaban 23, harusnya 30 kurang 7, itu ya, itu diantaranya tadi. Maka ini dalam rangka gugatan kepada KPU kaitan dengan kepada petun ya, melalui petun ya, melalui petun dalam rangka karena tadi faktor-faktor yang hanya KTP buram gitu kan,
harusnya TMS, harusnya MS. Kenapa TMS? Gitu. Ya, dan juga ada ganda eksternal. Memang di sana ada dan yang lain ganda gitu. Namun mereka belum mencabut. Harusnya cabut dulu baru masuk. Itu pun dipermasalahkan. Ya, padahal itu udah jelas. Kami sudah punya KTA-nya, kami sudah buat SPA-nya, surat pernyataan anggota dan tanda tangan mereka dengan ya dibumbui dengan KTP. Jadi jelas, orangnya siap menjadi Partai Republik gitu. Namun dipermasalahkan ini. Itu jadi KTP buram dan kaitan dengan tadi ganda eksternal. Nah, itu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Semoga sukses. Siap. Ya, demikian liputan sidang pada hari ini. Apakah Partai Republik bisa mengikuti konsentrasi politik 2024 nanti? Tergantung pada keputusan majelis kali ini. Sekian dan terima kasih.